Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah serta anak-anakku yang kusayangi, alhamdulillah pada hari ini kita masih bersama Ramadan, masih bisa beribadah secara maksimal, masih mendapatkan karunia pertemuan kita dengan Ramadan. Dengan pertolongan Allah Ta'ala kita mendapatkan kusuran nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam juga mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku rahimakumullah. Di bulan Ramadan inilah kita bisa melakukan hal yang banyak untuk taqarrub ilallah. Untuk itu, marilah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai teladan kita, suri teladan kita, mampu menjadi hamba yang paripurna, menjadi keteladanan kita. Salah satu kelebihan beliau dalam menyikapi Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sehingga ada sebagian ulama menyebutkan sedekah beliau itu ibarat angin yang mengalir tanpa henti-hentinya di bulan Ramadan, melebihi sedekah-sedekah di bulan yang lain. Tentunya ini menjadi motivasi kita untuk bisa meneladani apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal yang membuat kita itu bisa melaksanakan ibadah yang maksimal, terutama terkait dengan sedekah. Yang pertama adalah kondisi keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iman kita sedang maksimal, iman kita sedang penuh dengan cahaya hidayah Allah, iman kita sedang baik, maka insya Allah ibadah kita menjadi mudah, sedekah kita mengalir, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antara iman dan amal soleh itu ada dua hal yang tidak bisa pisahkan, dan keduanya selalu menjadi satu kesatuan dalam kalimat yang sering kita baca dalam Al-Quran. Ini menggambarkan kepada kita seseorang bisa maksimal dalam beribadah, dalam beramal soleh, karena dorongan keimanan yang benar untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, kita mampu melepaskan hal-hal yang paling kita cintai ketika kita memiliki ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan banyak mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah SAW, dalam rangka kita bisa memaksimalkan menjadi pribadi mukmin yang mampu mencintai dan mengaplikasikan contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita bisa melepaskan yang paling kita cintai dalam hidup ini adalah ketika kita taubat dan mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Taubat itu adalah sesuatu kebutuhan kita sebagai seorang mukmin, sekaligus kewajiban kita
sebagai seorang mukmin. Mengapa? Karena kita sebagai seorang mukmin, manusia biasa, setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita melakukan kesalahan di hadapan Allah maupun manusia. Maka di bulan Ramadan inilah momen yang tepat untuk bisa banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah dan kemudahan dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuk kebaikan kita di dunia wal akhirah. Ketika kita mampu bertobat kepada Allah dengan benar, maka lahirlah dalam diri kita cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain, sehingga kita sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah dan kita meninggalkan larang-larangannya dengan ridho dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah banyak berzikir. Bapak Ibu rahimakumullah, zikir adalah merupakan kebutuhan kita, nutrisi rohani kita, agar kita mendapatkan cahaya hidayah, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga kita mampu menikmati zikir kita, ibadah kita dengan maksimal dalam rangka taqarrub ilallah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir maka hati kita menjadi istiqomah, menjadi tenang, mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir-zikir ini juga salah satu hal yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kelima, kita bisa melepaskan hal-hal yang paling kita cintai dalam hidup ini ketika kita menjadi jiwa pemberani, jiwa yang merdeka, berani untuk menanggung resiko, karena hidup ini adalah perjuangan. Ridho Allah dapat kita raih ketika kita berjuang. Perjuangan kita membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan yang terbaik itu adalah ketika kita melepas hal yang paling kita cintai, antara lain materi ataupun non materi, yaitu sedekah, sehingga lapang dada kita dimudahkan oleh Allah, hati kita digembirakan oleh Allah, seperti halnya gembiranya Rasulullah ketika beliau mampu bersedekah. Jadi ketika Rasulullah SAW bersedekah, itu yang bergembira bukan yang menerima, tetap beliau lebih gembira daripada orang yang menerima. Demikianlah idealnya, dan kita bisa memiliki hati yang seperti itu semua ketika kita memiliki jiwa yang berani, jiwa yang merdeka, yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang tidak terkait dengan isi-isi dunia, apapun bentuknya. Ada satu contoh yang sangat indah dalam sejarah Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk bisa memberikan yang terbaik dalam persiapan peperangan, sebuah peperangan, Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau infakkan untuk persiapan di jalan Allah ini?" Beliau menyebutkan, "Semua hartaku." Lalu Rasulullah bertanya, "Dengan apa engkau menitipkan keluargamu?" "Aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasul-Nya." Inilah totalitas yang sangat indah dalam hidup seorang mukmin. Bagaimana bisa meneladani para sahabat ini kembali kepada jiwa yang berani dan merdeka, sehingga ia bisa totalitas dalam berjuang di jalan agama Allah, bisa totalitas dalam beribadah, bisa totalitas dalam sedekah, dan totalitas menyambut Ramadan dengan maksimal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam beribadah, khususnya bersedekah, sehingga kita menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang muttaqin, pribadi yang bergantung hanya kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.